Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlianti dengan NIM A1124090, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jadi saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sulawesi Tenggara, studi kasus kemandirian keuangan daerah, pemerataan pembangunan dan kesenjangan antara wilayah. Latar belakang masalah. Secara teori, desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan kewenangan penuh kepada daerah agar bisa mandiri secara keuangan, memeratakan pembangunan dan menghapus kesenjangan antar wilayah. Namun, kondisi real di Sulawesi Tenggara menunjukkan hal yang sebaliknya. Terjadi ketergantungan yang sangat ekstrim pada dana transfer pusat seperti DAU, DAK, dan DBH, di mana angka ketergantungan mencapai 80 hingga 90% dari total APBD kabupaten atau kota. Ditambah lagi kapasitas pengolahan keuangan dan PAD kita masih sangat lemah. Karakteristik geografi Sultra yang terdiri dari wilayah, daratan, dan kepulauan juga membuat biaya pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik menjadi jauh lebih mahal dibanding di daerah lain. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan bagaimana dampak dana transfer pusat terhadap kemandirian keuangan daerah di Sultra. Mengapa tingkat ketergantungan APBD kita terhadap pusat masih sangat tinggi dan sulit dikurangi? Metode dan profil penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis tematik. Saya melakukan wawancara terstruktur secara daring melalui Google Form dengan narasumber utama yaitu Ibu Nur Fatmawati selaku karyawan BPKAD Kabupaten Kolaka Timur. Data yang terkumpul kemudian direduksi dan diinterpretasikan secara mendalam. Temuan 1. Ketergantungan fiskal tinggi masuk ke temuan yang pertama, yaitu mengenai tingginya ketergantungan fiskal daerah, dan data menunjukkan 80-90% APBD kabupaten atau kota di Sultra disokong oleh pusat. Hal ini menciptakan fenomena yang disebut fiskal dependent trap atau jebakan ketergantungan fiskal. Dampaknya daerah menjadi kurang kreatif dan kehilangan motivasi untuk menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD mereka sendiri. Selain itu, anggaran menjadi sangat tidak fleksibel. Jika transfer pusat terlambat atau dipotong, maka pelayanan publik dan roda pemerintahan daerah bisa langsung lumpuh. Temuan 2. Kesenjangan pembangunan wilayah kepulauan. Temuan kedua membahas kesenjangan wilayah. Mengapa kesenjangan di Sultra justru semakin melebar? Hal ini karena formula dana transfer dari pusat saat ini masih bersifat seragam atau on size fits all. Pusat tidak mempertimbangkan karakteristik geografis Sultra yang merupakan wilayah kepulauan. Membangun di daerah kepulauan membutuhkan biaya logistik dan material yang jauh lebih tinggi daripada wilayah daratan. Karena formula transfer disamakan, daerah kepulauan kita semakin tertinggal. Temuan 3. Ketimpangan kapasitas SDM aparatur. Temuan ketiga berfokus pada sumber daya manusia. Masih ada ketimpangan kompetensi SDM keuangan antar daerah, terutama aparatur yang bertugas di daerah terpencil dan kepulauan. Banyak dari mereka yang belum menguasai akuntansi pemerintahan dan sistem digital seperti SIPD. Akibat dari kelemahan kompetensi ini adalah pelaporan keuangan daerah sering mengalami keterlambatan dan memicu adanya temuan BPK yang berulang setiap tahunnya. Temuan 4. Lingkaran setan rendahnya PAD. Temuan keempat memetakan mengapa PAD kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara sangat sulit naik. Di sini terjadi lingkaran setan yang disebabkan oleh 3 faktor struktural bagi basis ekonomi kita lemah. Karena mayoritas masyarakat bergerak di sektor pertanian dan perikanan tradisional yang secara aturan sulit dipajaki. Administrasi pajak kita melemah, di mana pendataan wajib pajak tidak akurat dan penagihan tidak maksimal sehingga terjadi kebocoran anggaran. Minimnya investasi swasta karena investor enggan masuk akibat infrastruktur daerah yang belum memadai. Ketiga faktor ini saling mengunci dan membuat PAD kita stang. Temuan 5. Koordinasi fiskal yang hanya formalitas. Temuan kelima adalah masalah koordinasi meskipun forum seperti Musrembang selalu diadakan setiap tahun. Pada kenyataannya, sinkronisasi anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota belum berjalan optimal. Seringkali terjadi tumpang tindih program di mana dua level pemerintah menganggarkan proyek yang sama di lokasi yang sama, sementara ada daerah tertinggal lain yang justru terabaikan. Akar masalahnya adalah karena sistem informasi keuangan antara Pemprov dan Pemkab atau Pemkot belum terintegrasi secara menyeluruh.
Kesimpulan, sebagai kesimpulan dari penelitian ini, desentralisasi fiskal memang berhasil membiayai belanja rutin daerah, tetapi gagal mendorong kemandirian keuangan daerah di Sultra. Formula transfer pusat yang seragam terbukti memicu kesenjangan pembangunan, khususnya bagi wilayah kepulauan. Hambatan utama tata kelola keuangan efektif di Sultra berakar pada lemahnya PAD, ketimpangan kualitas SDM, aparatur, dan koordinasi yang kurang sinkron. Rekomendasi kebijakan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan. Revisi formula transfer pusat dengan memasukkan variabel indeks kesulitan geografis dan biaya pelayanan khusus wilayah kepulauan. Penerapan sistem insentif PAD di mana pusat memberikan tambahan dana transfer sebagai hadiah bagi daerah yang sukses menaikkan PAD mereka secara signifikan. Penutup, sekian dari saya, terima kasih.